Jadi kita langsung saja dulu ya, terkait materi yang kedua, yaitu materi GCS. Terkait dengan materi GCS ini, ada beberapa hal-hal yang teman-teman harus wajib, harus wajib untuk dihafal ya. Jadi yang pertama tuh teman-teman harus mengingat untuk nilai-nilai daripada GCS. Contohnya untuk I-nya, itu ketika dipanggil dengan spontan itu nilainya adalah 4. Ketika dipanggil dengan suara terus dia merespon berarti nilainya ada 3. Kemudian ketika diberikan respon nyeri, kemudian matanya terbuka, itu maka nilainya adalah 2. Dengan ketika kita beri respon terus dia tidak merespon apa-apa, otomatis nilainya itu adalah 1. Nah, terkait verbalnya, kita berikan nilai 5 untuk yang terorientasi, nilai 4 untuk yang disorientasi, nilai 3 untuk kata-kata tidak jelas, nilai 2 untuk yang mengerang atau cuma jawab dengan gitu aja, kemudian nilai 1 untuk yang tidak ada respon. Nah, terkait untuk motoriknya, nilai 6 untuk yang bisa mengikuti perintah, nilai 5 yang menjangkau otomotif menepis, tapi itu kita hanya bisa beri rangsangan nyeri saja ya. Kemudian nilai 4 untuk yang menghindar atau menarik dari rangsangan nyeri. Kemudian yang ketiga adalah abnormal flexion daripada nyeri, dan yang nilai 2 adalah abnormal extension, dan yang ketika nyeri kita berikan. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada respon. Jadi untuk tabel ini saya harap teman-teman sudah harus hafal ya untuk terkait GCS, karena kalau teman-teman tidak hafal terkait dengan tabel ini, otomatis teman-teman akan kesulitan untuk menjawab soal-soal yang terkait dengan perhitungan nilai GCS atau tingkat kesadaran daripada seseorang. Nah, untuk interpretasi daripada nilai-nilai GCS, teman-teman bisa perhatikan pada bagian yang di sini. Untuk hasil daripada pengkajian ketika didapati nilai GCS-nya itu adalah 15 sampai 14, otomatis dia itu dalam keadaan sadar atau komposmetis. Kemudian untuk nilai GCS-nya itu 13 sampai 12, maka dia tergolong apatis. Nilai GCS 11 sampai 10, maka dia tergolong delirium. Nilai GCS 9 sampai 7, maka dia tergolong somnolen. 6 sampai 5, dia sopor. 4 semikoma, dan yang 3 berarti dia dalam keadaan koma. Nah, untuk pengertiannya teman-teman bisa baca di sini. Untuk komposmentis yaitu kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya. Jadi sudah jelas ya. Untuk apatis yaitu kondisi seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Kemudian delirium yaitu kondisi seseorang tampak gaduh gelisah, kacau, disorientasi, serta meronta-ronta. Itu orang-orang delirium ya. Kemudian untuk somnolen yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsangan berhenti akan tertidur kembali. Itu untuk somnolen ya. Untuk sopor yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam namun masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Misalnya rangsangan nyeri, tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Itu untuk sopor ya. Untuk yang semikoma, yaitu penurunan kesadaran yang tidak diberikan respon terhadap pertanyaan. Tidak dapat dibangunkan sama sekali respon terhadap rangsangan nyeri hanya sedikit, tetapi refleks kornea dan pupil masih baik. Itu untuk yang semikoma ya. Untuk tenaga yang koma, yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, memberikan respon terhadap tidak dapat memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan, dan tidak ada respon terhadap rangsangan nyeri. Otomatis orang ini termasuk dalam kategori koma. Nah, jadi ini adalah hal-hal penting yang menurut saya teman-teman harus hafal terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman bisa hafal uh, terkait dengan GCS ini, terkait dengan tabel GCS ini, yaitu baik I-nya berapa, verbalnya berapa, motoriknya berapa. Kalau teman-teman hafal, maka terkait dengan soal-soal GCS, teman-teman bisa menjawabnya dengan baik. Untuk itu, untuk lebih memudahkannya lagi, langsung kita masuk saja pada latihan soal ya, supaya lebih memudahkan teman-teman dalam menghafal. Nah, diketahui di soal, untuk rangsangan daripada matanya, atau E, itu adalah nyeri mata terbuka. Kemudian untuk yang verbalnya, dia itu bicara kebingungan. Kemudian untuk motoriknya itu dia menghindari sumber nyeri. Kira-kira dari petunjuk yang ini, untuk nilai GCS-nya itu berapa? Mungkin teman-teman bisa jawab. Untuk matanya ketika kita diberikan rangsangan nyeri, matanya terbuka, bicara kebingungan, kemudian menghindari sumber nyeri, kira-kira itu nilai GCS-nya itu adalah berapa? Teman-teman kalau ada yang bisa jawab, bisa bantu ya, nanti saya bahas juga. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi kalau ketika
kita memberikan rangsangan nyeri, kemudian matanya terbuka, otomatis jawabannya itu adalah 2. Dia berbicara secara kebingungan atau disorientasi, maka nilainya itu adalah 4 ya. Kemudian menghindari sumber nyeri, maka jawabannya juga 4. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya itu adalah 10 ya untuk nilai GCS-nya. Kita lanjut lagi pada soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, pasien itu ketika dipanggil itu tidak ada respon, baik itu respon nyeri maupun respon suara itu, dia tidak, untuk matanya itu dia tidak memberikan respon apa-apa. Nah, untuk verbalnya ini kata tidak jelas. Sedangkan kalau motoriknya ini abnormal extension. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Iya, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Untuk matanya ketika kita panggil tidak ada respon, kemudian untuk nyerinya juga tidak ada respon, otomatis jawabannya itu adalah 1 ya. Untuk yang I-nya, berarti I-nya itu adalah 1. Kemudian untuk kata-kata tidak jelas, kalau kita perhatikan untuk kata-kata yang tidak jelas itu verbalnya tuh berarti adalah 3 ya untuk verbal. Sedangkan kalau untuk abnormal extension itu berarti jawabannya itu adalah 2 untuk motorik ya. Jadi kalau kita jumlahkan total nilainya itu adalah 6. Nah, untuk lebih jelas kita lihat pada pembahasannya. Nah, benar sekali untuk panggilan no respon atau no nyeri juga itu adalah nilainya adalah 1. Kalau kita lihat di sini tidak ada respon sama sekali, berarti nilainya 1 ya daripada untuk yang matanya atau I-nya. Kemudian untuk verbalnya ini, ketika kata-kata tidak jelas, otomatis jawabannya adalah yang 3. Kemudian untuk motoriknya atau abnormal extension, itu otomatis jawabannya adalah 2. Nah, dari 1, 3, 2 otomatis jawabannya adalah 6. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk interpretasi daripada nilai GCS yang sebelumnya kita pernah bahas itu adakah pada slide sebelumnya. Nah, untuk nilai GCS nilai 6 ini kira-kira dia masuk dalam kategori apa? Apakah dia masuk pada kompos mentis, apatis, delirium, somnolens, sopor, semikoma, atau koma? Mungkin teman-teman bisa menjawab dulu ya sebelum kita lanjut. Kira-kira nilai 6 ini dia masuk pada kategori yang mana? Ya, benar sekali ya, ada yang teman-teman sudah menjawab sopornya itu benar sekali. Kalau berdasarkan kategori sebelumnya, untuk GCS 6 itu dia masuk dalam kategori sopor, untuk tingkat kesadarannya itu dia sopor ya. Kita lanjut lagi pada pembahasan soal yang ketiga. Nah, ketika diberi rangsangan nyeri, matanya itu pun terbuka. Ketika kita bicara itu, ketika tentang dikaji tentang bicaranya itu dia hanya bisa berbicara secara mengerang aja. Untuk motoriknya itu adalah abnormal extension. Nah, kira-kira dia ini untuk nilai GCS-nya itu berapa? Baik itu I-nya, verbalnya, sama motoriknya itu berapa? Mungkin teman-teman bisa menjawab ya. Iya, ada beberapa teman-teman yang sudah menjawab. Jadi untuk matanya atau I-nya itu ketika diberi respon nyeri itu matanya terbuka, otomatis nilainya adalah 2. Untuk verbalnya dengan ciri-ciri bicara mengerang itu artinya dia masuk dalam nilai 2 juga, sedangkan untuk motoriknya ketika kita lihat ada abnormal extension otomatis nilainya 2 juga. Jumlah GCS-nya itu adalah 6 dan dia masuk kategori yang seperti yang sebelumnya, yaitu udah masuk dalam kategori sopor. Udah jelas ya? Kita lanjut lagi. Ini pembahasannya sama aja yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman yang tertarik menjadi ASN melalui jalur P3K, sambil menunggu waktu ujiannya, teman-teman bisa join ke program Bimbel Beta Nurse tahun 2023. Untuk paket materi dari program Bimbel ini berdasarkan pengalaman ujian P3K di tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah join ke program Bimbel di Beta Nurse akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan. Dan apa aja yang menjadi fasilitas dan keuntungan buat teman-teman yang sudah daftar? Yaitu yang pertama, teman-teman memiliki hak akses ke Google Drive Beta Nurse untuk mendapatkan pertama, modul rangkuman materi P3K yang terbaru. Yang kedua, modul ASCAP yang sering keluar saat ujian. Yang ketiga, modul FR dari pengalaman ujian P3K tahun sebelumnya. Yang keempat, modul update materi yang disesuaikan dengan FR ujian tahun sebelumnya. Dan yang kelima, modul latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasannya. Dan yang keenam, kumpulan soal dan kunci jawaban yang merangkum dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara.
Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengakses semua link kelas Zoom sebelumnya beserta materinya. Dan teman-teman juga difasilitasi dengan join grup WA khusus anggota Bimbel P3K tahun 2023. Dan bukan itu aja, teman-teman juga bisa mengikuti 5 kelas Bimbel via Zoom yang terbaru di tahun ini, yaitu kelas Bimbel Kompetensi Manajerial, kelas Bimbel Kompetensi Sosial Kultural, kelas Bimbel Kompetensi Wawancara, dan kelas Bimbel Kompetensi Teknis Part 1 dan Part 2. Join sekarang dengan harga promo di Rp199.000 dari harga normal Rp350.000, dan saat ini pendaftaran Bimbel di Betaners masih berlangsung. Dan untuk informasi materi, update file materi, dan waktu kelas bimbel akan terupdate di grup WA. Dan kita juga menginformasikan bahwa harga promo dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk paket bimbel yang teman-teman dapatkan, valid sampai 30 Desember 2023. Jadi, jika teman-teman join sekarang, maka teman-teman akan menjadi member aktif program di bimbel ini dan bisa mengakses semua fasilitas yang ada sampai tanggal 30 Desember 2023. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo join di program bimbel di Betaners. Banyak fasilitas, banyak keuntungan, dan saat ini kami juga menawarkan harga promo. Dan untuk pendaftaran, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik kontak admin untuk mendaftar. Dan untuk testimoni, teman-teman tidak perlu khawatir dan ragu, bisa langsung cek Instagram @betaners20. Teman-teman bisa langsung membaca testimoni-testimoni dari program bimbingan belajar di Betaners. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di program bimbingan belajar Betaners 2023. Terima kasih, sampai ketemu di Bimbel Betaners 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Bye!